Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Naryana selaku dosen pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan serta teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita. Perkenalkan, saya Renata Sarung Allah selaku moderator yang akan memandu sesi presentasi kali ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Kak Herfianti dan Sabana Marwah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang dalam dunia kerja, industri, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Untuk materi yang kedua yaitu model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Model penyelenggaraan pendidikan kejuruan menurut Wardiman Cokonegoro sebagai berikut. Yang pertama, model sekolah. Pada model ini diasumsikan bahwa seluruh pembelajaran transfer ilmu, segala hal yang berkaitan di tempat kerja, serta sumber belajar dilakukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, model sistem ganda. Model sistem ganda yang sekarang kita kenal dengan istilah praktik kerja nyata merupakan solusi guna menambah pengetahuan peserta didik tentang dunia kerja yang syarat akan nilai pengetahuan. Dan yang terakhir, model magang. Pada model ini hampir sama dengan praktik kerja lapangan di mana siswa diserahkan sepenuhnya kepada pihak studi untuk dilatih dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis studi. Dalam mengelola SMK agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menghasilkan lulusan yang diterima oleh industri, tidak bisa dilakukan oleh SMK itu sendiri, melainkan diperlukan adanya peran serta dari studi yang relevan dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan. Adapun prinsip-prinsip kemitraan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang pertama, saling menguntungkan, yang kedua, saling memperkuat, yang ketiga, saling memerlukan, yang keempat, kesamaan perhatian, yang kelima, keterbukaan, yang keenam, kesamaan komitmen, dan yang ketujuh, pola kemitraan. Selanjutnya, pola kemitraan. Beberapa pola kemitraan dapat diadopsi sebagai pola kemitraan antara SMK dengan DUDI, misalnya yang pertama pola inti plasma, yang kedua pola waralaba, yang ketiga pola perdagangan umum, yang keempat pola kerjasama operasional, yang kelima kemitraan pola penyebar luasan, yang keenam joint enterprise atau kerjasama penanaman modal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran DUDI. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan praktik kerja industri atau prakerin. Yang kedua, adanya DU atau DI kini membuat para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Pasalnya, sebagian besar SMK saat ini sudah terhubung atau menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri atau DU atau DI. Yang ketiga, kerjasama dengan DU atau DI tidak hanya terpaku pada penyediaan praktik kerja lapangan atau magang bagi siswa saja, namun juga meliputi pengembangan kompetensi guru kejuruan, penyelarasan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, sertifikasi kompetensi, hingga rekrutmen lulusan SMK.
Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir hasil pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Kedua, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran tuntas, mastery learning, sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Kelima, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Keenam, pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia, sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. Ketujuh, peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi pada sekolah menengah kejuruan. Menurut Parciono dan Windianti 2012, pada pembelajaran berbasis kompetensi, prosesnya memiliki tahap-tahap yang dijabarkan. Pertama, tahap persiapan peserta didik. Persiapan peserta didik merupakan tahap mempersiapkan peserta didik dalam hal sebelum dimulai pembelajaran dan saat menerima pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran. Guru dalam menyusun strategi dan penggunaan metode pembelajaran sangatlah bervariasi, bergantung pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki guru tersebut. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada sekolah menengah kejuruan. Secara umum, langkah-langkah pengembangan kurikulum melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi kebutuhan pendidikan. Kedua, analisis dan pengukuran kebutuhan pendidikan. Ketiga, penyusunan desain kurikulum. Keempat, validasi kurikulum. Kelima, implementasi kurikulum. Dan terakhir, evaluasi kurikulum. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami persilahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat siang.